الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat wal afiyah, karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum yang mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia hidup dan nikmat rizki yang tidak bisa dihitung satu persatu. Rasa syukur ini merupakan satu bentuk tahu diri dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus akan semakin menguatkan kesadaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sang pemberi rizki dan zat yang paling kuasa atas kehidupan kita selama di dunia maupun di akhirat. Semua yang kita miliki di dunia ini sejatinya adalah titipan yang sewaktu-waktu akan diambil oleh sang pemilik yang hakiki dan abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur tidak hanya diwujudkan melalui ucapan dan kata-kata saja, namun lebih dari itu harus mampu kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang sudah menjadi tuntutan agama Islam agar umatnya mewujudkan syukur dalam 3 aspek. Yang pertama, syukur bil janan, syukur di dalam hati. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil arkan, syukur dengan tindakan. Kita tidak boleh menjadi insan yang kufur terhadap nikmat nyata yang telah kita rasakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman melalui sebuah ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali agar kita tidak ingkar kepada nikmatnya yang agung. Ayat tersebut berbunyi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara wujud syukur bil arkan dan syukur di dalam tindakan bisa kita lakukan dengan cara berbagi nikmat yang kita dapatkan kepada orang atau pihak lainnya. Seperti saat kita bahagia mendapatkan rezeki berupa harta benda, kita bisa mengambil sebagian dari rezeki tersebut untuk kemudian diberikan kepada orang lain. Bisa diberikan kepada institusi-institusi agama dan lain sebagainya. Langkah ini tentu akan membuat orang lain bahagia dan juga akan semakin menjadikan diri kita bertambah lebih bahagia lagi. Kita sebenarnya tak perlu khawatir jika berbagi rezeki dengan orang lain. Kita perlu sadari bahwa rezeki bukanlah matematika yang semata-mata hanya berlandaskan logika. Diibaratkan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Namun justru sebaliknya, rezeki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, semata-mata yang terkadang kita alami sendiri. 1 dikurang 1 bisa jadi 11. Rasulullah SAW pun telah bersabda di dalam riwayat hadisnya Bukhari Muslim, ma naqassa malun min sadaqatin, harta tidak akan berkurang karena bersedekah. Dalam hadis lain disebutkan, ma ahsana abdus sadaqata alla ahsanallahu azza wa jalla al-khilafata ala tirkatih. Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengganti dan memperbaiki atas harta yang ia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekhawatiran berkurangnya rezeki jika dibandingkan pada orang lain tentu sangat tidak beralasan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala pun telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa rizki yang Ia berikan bukan hanya dari apa yang kita kerjakan saja. Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap makhluknya. Ayat ini menjadi pegangan kita untuk menghilangkan kekhawatiran tentang rezeki di dunia ini. Inilah yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Allah lah sejatinya yang memberi skenario rezeki dalam kehidupan kita. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha dan kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang kita dapatkan pun sejatinya bukan hanya karena hasil kerja keras kita. Semua itu sejatinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul telah memberikan kita semua contoh dalam kehidupannya. Gambar keluarga yang mencintai agama melebihi kecintaannya kepada individu. Kecintaannya kepada kita melebihi sesuatu apapun di dunia ini. Beliau meninggalkan perkara yang menjadi guidance untuk mengarungi kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barun raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu dahi ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wattahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi'amrin bada'a fihi binafsihi wa thana bimalaikati biqudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma adil khulafa ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wahzul man khazala al muslimin wa dabbir a'da'a din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'ul fitnah wal mihan ma tahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha al-'azima yashkurukum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.